Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi kita, pembelajaran kita yang kemarin pada mata pelajaran sistem chassis kendaraan, yaitu dengan topik sistem suspensi. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, oleh Wendy. Para Wendy, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita absen dulu ya. Yang pertama itu Wenika Ofianda, Pak. Muhammad Rifki Firdaus, Pak. Sandi Ranandika, Pak. Idal Dinata, Ikhwan Alim. Baik, hadir semua ya. Lanjut, langsung saja kita masuk kepada materi kita, sistem suspensi. Nah, di sini dikatakan sistem suspensi adalah suatu sistem dalam kendaraan yang berfungsi untuk menghubungkan roda dengan bodi kendaraan dan berfungsi untuk mengurangi kejutan akibat kondisi jalan sehingga menimbulkan kenyamanan saat berkendara. Nah, mungkin suspensi sudah tidak asing bagi anda semuanya, apalagi yang memiliki kendaraan pribadi dan atau motor dan sejenisnya. Nah, di sini juga ada fungsi dari sistem suspensi: menyerap getaran, kejutan dan oksidasi dari permukaan jalan sehingga akan menambah kenyamanan dan stabilitas dalam berkendara, menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda, meningkatkan kemampuan cengkraman roda antara jalan, menempatkan roda pada aksel dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda, memindahkan gaya pengereman dan gaya ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda-roda. Jadi intinya sistem suspensi ini berfungsi untuk memberikan kenyamanan kita pada saat berkendara. Jika tidak ada suspensi, maka ketika Anda membawa motor, itu langsung terasa sakit ketika Anda melewati jalan yang agak tidak mulus. Gitu. Tapi dengan adanya suspensi itu memberikan kenyamanan atau stabilitas ketika berkendara. Seperti itu. Baik, Rifki, ada apa Rifki? Ada Pak. Oke. Lanjut, komponen sistem suspensi. Di sini ada spring, shock absorber, suspension arm, bar joint, strut bar, stabilizer bar, lateral, control rod, dan bumper. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anda sekalian? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pak. Ya, Wendy. Dari beberapa komponen itu apa saja yang paling berpengaruh terhadap sistem suspensi itu, Pak? Nah, itu akan Bapak jawab di materi selanjutnya. Selanjutnya kita keep dulu jawab pertanyaan dari Wendy. Nah, kita lanjut kepada fungsi atau dari komponen-komponen tadi. Yang pertama itu ada spring. Pegas spring atau dalam bahasa Indonesia itu pegas berfungsi untuk menyerap kejutan dari jalan dan roda, getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Anda bisa lihat ya, spring atau kita menyebutnya per, berbentuk seperti lingkaran panjang ke bawah. Spring ini juga terbagi dua ya Anda, ada pegas pegas yang ini, lalu ada pegas daun. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya itu shock absorber, berfungsi untuk meredam kejutan atau getaran akibat kondisi jalan yang tidak rata untuk memberikan kenyamanan bagi pengendara. Nah, di sini ada contoh gambar shock absorber ya Anda sekalian. Lalu di sini ada jenis shock absorber. Terbagi tiga jenisnya. Yang pertama itu menurut cara kerjanya. Shock absorber kerja tunggal atau single action, itu efek meredam hanya terjadi pada waktu shock absorber berexpand. Sebaliknya pada saat kompresi tidak terjadi efek meredam. Shock absorber kerja ganda atau multiple action, baik saat ekspansi maupun kompresi. Absorber selalu bekerja meredam pada umumnya
kendaraan sekarang menggunakan ini. Menurut konstruksi, shock absorber live pin tab di dalam shock absorber ini terdapat pressure tab dan outer tube yang membatasi working chamber atau silinder dalam dan reservoir chamber atau silinder luar. Shock absorber lip moving tube di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. Yang terakhir yaitu menurut media kerjanya, shock absorber lipe hidrolis di dalam hanya terdapat minyak shock absorber sebagai medium kerja. Shock absorber berisi gas adalah shock absorber hidrolis yang diisi dengan gas. Gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen. Lanjut, kemudian suspension arm yang berfungsi untuk menyangga gas coil, tempat pemasangan steering knuckle dan memelihara letak geometris bodi dan roda. Berikut ada komponen-komponen dari suspension arm, yaitu pertama upper control arm yang di dalamnya terdapat kontrol berserta busing. Yang kedua itu lower control arm, sama memiliki busing. Dan di sini terdapat contoh suspension armnya. Lanjut, di sini ada ball joint. Ball joint berfungsi untuk menerima beban vertikal dan lateral, juga sebagai sumbu putar pada saat kendaraan membelok. Ini contohnya. Ball joint terdapat terbagi dua, yaitu ball joint atas dan ball joint bawah. Lalu selanjutnya ada strut bar, menahan lower arm agar tidak maju atau mundur pada saat menerima kejutan dari permukaan jalan maupun dorongan akibat terjadi pengenaman. Strut bar atau batan penahan dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket. Lanjut, di sini stabilizer bar. Stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal saat kendaraan membelok, atau lebih simpelnya untuk menstabilkan kendaraan. Lalu di sini ada lateral control rod. Lateral control dipasang di antara axle dan bodi kendaraan, tujuannya untuk menahan axle pada posisi terhadap beban dan setting. Lalu di sini bumper berfungsi untuk pelindung komponen-komponen suspensi saat pegas mengkerut atau mengembang di luar batas maksimum. Nah, itu tadi komponen-komponen suspensi beserta fungsinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adalah semuanya? Belum ada, Pak. Belum ada. Nanti kita simpulkan saja deh. Lalu selanjutnya di sini ada tipe suspensi. Suspensi itu ada tipe-tipenya. Yang pertama itu suspensi legit. Lalu kedua suspensi independen. Anda bisa lihat di gambarnya, ini contoh suspensinya ya. Biasanya suspensi rigid itu berada pada roda pada bagian belakang. Lalu kalau suspensi independen itu biasanya letaknya pada bagian depan. Lalu karakteristik suspensi. Di sini dapat dibacakan gerakan salah satu roda mempengaruhi roda yang lain. Konstruksi sederhana, perawatan mudah. Gerakan pemegasan sedikit mempengaruhi geometri roda. Memerlukan ruang pegas yang besar, titik badan kendaraan tidak dapat rendah, massa tak berpegas atau aksel roda berat, bodi sedikit miring pada saat belok. Gerakan salah satu roda tidak mempengaruhi roda lain, membutuhkan sedikit tempat, jarak roda pada dan geometri roda berubah saat pemegasan, titik berat kendaraan dapat rendah, pegas dapat dikonstruksi lembut, konstruksi agak rumit, perawatan lebih sulit. Lalu ada jenis-jenis suspensi depan. Yang pertama yaitu tipe Murchison strut. Nah, ini gambarnya ada. Nah, ini RK. Lalu tipe Murchison dengan lower arm L. Nah, berikut ini gambarnya. Lalu tipe double wishbone dengan pegas. Dan tipe double wishbone dengan batan torsi. Tipe pegas dengan daun paralel. Tipe strut dwelling, tipe trail arm dengan wishbone, tipe double wishbone, tipe four-link, dan ya itu terakhir yaitu tipe double tipe four-link. Nah, ya. Dari materi ini apakah ada pertanyaan
semua berfungsi karena semua saling berhubungan, dan kalau tidak ada salah satunya itu akan mengakibatkan sebuah mengakibatkan akan terjadinya tidak lancarnya jalan kerja suspensi seperti itu. Nah, dari kesimpulan ini adalah suspensi di sini sangat penting untuk kendaraan karena berfungsi untuk kenyamanan si pengendara saat mengendarai sebuah motor atau mobil. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Bapak ada tugas untuk Anda sekalian, silakan cari referensi diagnosa dan cara perawatan pada sistem suspensi ini. Karena minggu depan kita akan praktek. Silakan Anda cari dan kerjakan resume-nya. Lalu setelah kita praktek, kita lakukan observasi. Nah, sekian tugas dari pembelajaran kita hari ini. Terlebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari saya tadi. Jika ada kritik dan saran, tolong disampaikan. Kritik dan saran. Iya Pak. Ampun, silakan. Jadi Pak, mungkin kalau kritik dari saya untuk E-nya masih terlalu banyak, itu mungkin bisa dihilangkan. Ya, baik. Terima kasih. Yang lainnya? Ayo, Pak. Ya, Hamdan. Penyampaian materinya Bapak terlalu cepat. Baik, Hamdan. Terima kasih, Hamdan. Baik, terima kasih kritik dan sarannya. Semoga itu menjadi evaluasi bagi saya untuk pembelajaran ke depannya. Saya tutup penampilan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.